Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, admin ucapin selamat datang. Teman-teman mungkin pernah mendengar tentang Gunung Semeru, atau ada yang di antara kalian pernah mendaki gunung ini. Tapi apakah teman-teman tahu tentang sejarah Gunung Semeru berdasarkan legendanya dan juga sejarah yang sebenarnya? Dan siapakah yang pertama kali mendaki Gunung Semeru? Kali ini kita akan membahas tentang Gunung Semeru, mulai dari legenda, sejarah, sampai dengan bahaya apa yang ada di Gunung Semeru. Untuk itu ayo kita bahas. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung merapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru setinggi 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung merapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Dan secara administratif, Gunung Semeru termasuk dalam dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Secara umum, iklim di wilayah Gunung Semeru termasuk tipe iklim B, dengan curah hujan 927 mm sampai 5.498 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan sebanyak 136 hari per tahun, dan musim hujan jatuh pada bulan November sampai bulan April. Suhu udara di puncak Semeru berkisar antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Suhu rata-rata berkisar antara 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius pada malam hari dan dini hari. Sedangkan pada siang harinya berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kadang-kadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil pada saat perubahan iklim atau perubahan musim hujan, musim kemarau atau sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang rute perjalanan ini bukan semata-mata disebabkan oleh udara diam, namun juga didukung oleh kencangnya angin yang berhembus ke daerah ini, menyebabkan udara semakin dingin. Gunung Semeru ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50.273,3 hektar. Terdapat beberapa gunung di dalam kaldera Gunung Tengger, antara lain Gunung Bromo setinggi 2.392 meter, Gunung Batok setinggi 2.470 meter, Gunung Kursi setinggi 2.580 meter, Gunung Watangan setinggi 2.662 meter, dan Gunung Widodaren tinggi 2.650 meter. Terdapat juga 4 buah danau atau ranu, yaitu Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan. Flora yang berada di wilayah Gunung Semeru beraneka ragam jenisnya, tetapi banyak didominasi oleh pohon cemara, akasia, pinus, dan jenis jamuju. Sedangkan untuk tumbuhan bawah didominasi oleh kirinyuh, alang-alang, embelekan, harendong, dan adelwis putih. Adelwis juga banyak ditemukan di lereng-lereng menuju puncak Semeru. Terdapat pula spesies bunga anggrek endemik yang hidup di sekitar Gunung Semeru bagian selatan, yakni anggrek selop. Fauna yang menghuni Gunung Semeru antara lain ada macan kumbang, budeng,
Luwak, Kijang, Kancil, dan lain-lain. Sedangkan di Ranukumbolo terdapat Belibis yang masih Gunung Semeru pertama kali ditemukan oleh orang Eropa, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda. Orang Eropa pertama yang mendaki gunung ini adalah Chilnet dan Winnie Brigitta pada tahun 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda. Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya melalui Widodaren. Selanjutnya ada Jung Hoon pada tahun 1945. Ia merupakan seorang ahli botani berkebangsaan Belanda. Mendaki dari utara lewat Gunung Ayek-Ayek, Gunung Indeder, dan Gunung Kepolo. Kemudian pada tahun 1911, Van Gogh dan Heim melalui lereng utara. Dan setelah tahun 1945 umumnya, pendakian dilakukan lewat lereng utara melalui Ranupani dan Ranukumbolo hingga saat ini. Di puncak Gunung Semeru atau puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama wedus gembel, yang dalam bahasa Jawa artinya kambing gimbal. Suhu di puncak Mahameru berkisar 4-10 derajat Celcius. Pada puncak musim kemarau, minus 0 derajat Celcius, dan dijumpai kristal-kristal es. Cuaca sering berkabut, terutama pada siang, sore, dan malam hari. Angin bertiup kencang pada bulan Desember sampai Januari, sering terjadi badai. Terjadi letusan wedus gembel setiap 15-30 menit pada puncak Semeru yang masih aktif. Seperti pada November tahun 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali. Letusan berupa asap putih, kelabu, sampai hitam dengan tinggi letusan 300-800 meter. Material yang dikeluarkan pada setiap letusan berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas menyala yang sangat berbahaya apabila pendaki terlalu dekat. Juga seperti pada tahun 1994, lahar panas mengaliri lereng selatan Gunung Semeru dan telah memakan banyak korban. Itu juga yang terjadi pada Sohogi, salah seorang aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969 akibat menghirup asap beracun dari Gunung Semeru. Dia meninggal bersama rekannya yang bernama Idan Davantri Lubis. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis dalam kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, pada zaman dahulu kala Pulau Jawa mengambang di atas lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang melilitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkat dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Akan tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan-serpihan Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur.
Tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Sisa penggalan dari Gunung Meru inilah yang membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Bagian utama dari Gunung Meru kan tempat bersemayamnya Dewa Siwa, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Dan itulah Gunung Semeru berdasarkan sejarah dan legenda dan juga fakta-faktanya yang ada di Gunung Semeru. Mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan kepada teman semua tentang Gunung Semeru. Karena lebihnya admin mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.